Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Satria, NIM 22 12 16 10 53, mahasiswa TTL Hiburan Sore. Akan menjelaskan tentang dasar semikonduktor dan dioda. Semikonduktor adalah bahan yang memiliki nilai hambatan jenis Rho antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10⁻⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁴ ohm. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator terdapat pada tabel di bawah ini. Itu terdapat bahan, hambatan jenis, dan sifat. Berikut ada contoh 3 buah bahan, yakni tembaga, silikon, dan gelas. Masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besaran arus yang melewat masing-masing bahan tersebut. Di bawah ini terdapat rumus R sama dengan Rho di L per A, yaitu jika dijelaskan resistan sama dengan Rho hambatan jenis, dan L adalah panjang bahan, dan A adalah luas penampang. Dan yang kedua ada rumus A sama dengan V R kuadrat, di mana R adalah jari-jari, dan yang ketiga ada R sama dengan D per 2. Selanjutnya hitung I untuk masing-masing bahan dengan rumus. Terdapat rumus I sama dengan V per R, di mana ini adalah rumus umum mencari arus. Di slide berikutnya ada tembaga yang memiliki arus sebesar 0,46 kali 10⁻³ ampere, dan silikon mempunyai arus sebesar 3,41 kali 10⁻⁹ ampere, dan arus pada gelas 1,12 kali 10⁻⁻² ampere. Perhatikan arus yang mengalir pada bahan tersebut. Dari yang terbesar adalah pada bahan konduktor tembaga, yang kedua adalah semikonduktor silikon, dan yang ketiga adalah isolator gelas. Bahan-bahan semikonduktor. Yang pertama, trivalen. Logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah, seperti boron, gallium, dan indium. Yang kedua, tetravalen atau adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah, seperti silikon, germanium. Yang ketiga, pentavalen adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah, seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Berikut ada tabel periodik semikonduktor. Bahan-bahan semikonduktor. Yang pertama, bahan yang paling banyak digunakan adalah Si dan Ge. Yang kedua, jumlah elektron Si 14 buah. Yang ketiga, jumlah elektron Ge 32 buah. Yang keempat, jumlah elektron valensi elektron terluar Si maupun Ge masing-masing 4 buah. Yang kelima, jenis ikatan kovalen. Jenis konduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni tidak cacat. Contoh silikon murni. Di bawah ada gambarnya, di mana elektron valensi memiliki jumlah plus 4. Berikutnya ada semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah. Semua elektron berada pada ikatan kovalen. Yang kedua, tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Semikonduktor intrinsik pada suhu kamar. Yang pertama, agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Yang kedua, munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwanya disebut
pembangkitan generator generation. Yang ketiga, jika dipasang beda potensial, terjadi aliran arus sebagai konduktor dengan konduktansi rendah. Berikut ada tabel sifat bahan silikon dan germanium Millman 1986. Pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Di sini ada di bagian sebelah kiri ada semikonduktor intrinsik, yang di sebelah kanan ada semikonduktor intrinsik dengan medan listrik terpasang. Jenis semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan doping oleh atom asing, di mana semikonduktor ekstrinsik dibagi dua menjadi semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P. Semikonduktor tipe N yang pertama pengotoran atom pentavalen SPTP AS/SB. Yang kedua atom pengotornya disebut atom donor. Yang ketiga pembawa muatan elektron. Semikonduktor tipe P yang pertama pengotoran oleh atom trivalen SPTB Ga in. Yang kedua atom pengotornya disebut atom akseptor. Yang ketiga pembawa muatan Hall. Jenis semikonduktor ekstrinsik. Yang pertama, tujuan doping, meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan elektron atau hole saja. Yang kedua, perbandingan doping. Dopan adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen yang dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe M, P, trivalen dan dinamakan atom akseptor. Semikonduktor tipe N. Berikut ada gambarnya. Elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama hole karena generasi akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan minoritas. Semikonduktor tipe P. Hole sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generasi akibat agitasi termal. Hole menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Piranti semikonduktor. Berikut ada beberapa gambar piranti semikonduktor dioda, pertemuan PN transistor, transistor, SCR atau silicon controller rectifier, dan IC integrated circuit. Diode pertemuan PN. Suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lain mendapat penyuntikan atom donor. Yang kedua, pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar basic building block bagi piranti semikonduktor. Yang ketiga, diode pertemuan PN. Pertemuan PN yang pada kedua sisinya diletakkan logam metallurgical bond sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrode, yakni anode pada sisi P dan katode pada sisi N. Pertemuan PN. Di sebelah kiri ada atom akseptor, ada dopingan dari atom akseptor yang disebut atom P, dan yang di sebelah kanan kristal tunggal semikonduktor didoping oleh atom donor yang disebut atom N. Hasilnya jadi tipe P dan tipe N.
Diode pertemuan PN kawat tipe P di sini terdapat logam di sebelah kiri yang dinamakan dengan logam anode, dan yang di sebelah kanan ada kawat logam yang dinamakan kawat logam katode. Pertemuan PN terbuka. Berikut terdapat gambar. Di sebelah kiri ada logam anode dan jenis P, dan logam katode di sebelah kanan jenis N, di mana logam anode lebih banyak hole, dan di yang sebelah kanan tipe N atau katode lebih banyak elektron. Yang pertama, atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Yang kedua, ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif, dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Pertemuan PN terbuka. Lapisan pengosongan. Yang pertama, saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Yang kedua, terjadi recombination, penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Yang ketiga, di sekitar bidang pertemuan terdapat pembawa muatan, disebut daerah pengosongan atau depletion region. Tegangan penghalang. 1. Lenyapan elektron meninggalkan ion donor positif, dan lenyapnya hole meningkatkan ion akseptor negatif. Yang kedua, adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik, sehingga ada tegangan disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang barrier potensial, menimbulkan arus strip ke kiri. Yang ketiga, pertemuan PN ini terbuka, maka ada keseimbangan antara arus drift dengan arus difusi. Pertemuan PN dengan prasikap maju atau forward bias. Berikut ada gambar logam jenis P dan logam jenis N. Di sebelah kiri ada anode dan di sebelah kanan adalah katode. Yang pertama, adanya VD menyebabkan arus distribusi lebih besar dari arus drift. Yang kedua, jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah VO, maka potensial penghalang turun menjadi VO minus VD. Daerah pengosongan menjadi sempit. Ketiga, pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Keempat, hole dari sisi P, pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Elektron dari sisi N, pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Yang keenam, jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat di diode. Pertemuan PN dengan prasikap mundur reverse bias. Pertama, hole pada sisi P bergerak ke kiri. Elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan melebar. Potensial penghalang menjadi VO plus VD. Tidak ada arus lewat bidang pertemuan. 2. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Ketiga, pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katode ke anoda, dan disebut arus balik saturasi yang sebesarnya 10⁻⁸ sampai dengan 10⁻⁴ ampere. Berikut ada gambar grafik arus dioda. Reverse bias 100 volt dan forward bias 0,7 volt. Dan simbol dioda Zener.
Berikut ada dasar analisa dioda. Simbol dioda terdapat anode, katoda, dan di bawahnya sama. Berikut ada jenis-jenis dioda, ada junction dioda, dioda Zener, tunnel dioda, seperti dioda, dan banyak lainnya. Bisa kalian baca di bawah. Jenis dioda dan penggunaannya. Pertama, dioda silikon untuk penyearah arus pengaman tegangan kejut. IN, contohnya IN 4100, 4001 dan IN 4007. Yang ketiga IN 5404. Yang kedua dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt dan Zener 3,2 volt. Yang ketiga dioda bridge untuk penyearah gelombang penuh pada rangkaian satu daya. Yang keempat ada LED, light emitting dioda, sebagai lampu indikator konsumsi arus rendah 5 mA, long life 1,5 sampai 3 volt. Rangkaian dioda. Garis beban. Dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff's voltage law diperoleh V sama dengan VI dikurangi IRL, dengan RL adalah tahanan beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I, diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Garis beban melewati titik I sama dengan 0. Titik potong V adalah V sama dengan VI dan V0. Titik potong adalah I sama dengan VI per RL. Berikut ada gambar kurva karakteristik dinamis model dioda. 1. Pendekatan pertama dioda ideal. Pertama, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Kedua, pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Berikut ada contoh gambar. Model dioda. 2. Pendekatan kedua. Yang pertama, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar Vy atau Vy untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt, dan Vy untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt. 2. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Berikut ada contoh gambarnya. Model dioda. 2. Pendekatan ketiga. Poin pertama, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar Vy atau Vy untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt, dan Vy untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Poin kedua, pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Contoh soal. Berikut ada contoh soal yang bisa kita hitung. Sebelumnya terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan.
kritik yang membangun pada pembuat video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.